Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian edisi 29 Desember 2023. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Tuhan telah sertai kami, memberikan kami istirahat yang cukup, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami kembali. Sebelum kami memulai aktivitas kami, ya Tuhan, kami terima berkat firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami mengerti akan firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Semua orang menginginkan hal-hal yang membahagiakan dirinya. Dengan hikmat, kuasa, dan kerja keras, banyak orang berpikir bahwa mereka akan dapat mewujudkan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, kenyataan tidak selalu demikian. Di dalam firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini, di dalam Pengkhotbah, mengatakan atau mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini terjadi banyak yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam nats ini ada perkataan, ada waktu untuk segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa atas apa yang terjadi. Oleh karena itu, untuk hal yang tidak kita inginkan pun, hal itu akan tetap terjadi. Jadi, sebenarnya manusia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Pengkhotbah di sini memperlihatkan bahwa Allah terlibat dalam segala peristiwa. Dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa ada waktu untuk merobek pakaian kita, dan ada waktu untuk memperbaikinya atau menjahitnya kembali. Hal ini mungkin agak sulit bagi banyak dari kita untuk memahaminya.
Kita diingatkan bagi bangsa Israel pada masa itu, merobek pakaian merupakan tanda berkabung pada saat berduka cita, seperti contoh dalam cerita Ayub yang merobek pakaiannya saat ia mengetahui anak-anaknya meninggal, atau penyesalan yang sangat mendalam, seperti yang dilakukan Ruben saat rencananya untuk menyelamatkan Yusuf gagal karena telah dijual menjadi budak, dan Ruben merasa putus asa atau marah. Tidak jarang seseorang merobek pakaiannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam atau penyesalan atas kesalahan mereka. Selanjutnya, setelah berkabung atau penyesalan selesai, pakaian tersebut kemudian akan dijahit kembali. Memang tidak akan sempurna, namun pekerjaan perbaikan yang terlihat akan menjadi pengingat akan penyesalan atau kesedihan mereka. Tentu, tindakan merobek pakaian sendiri tidak akan ada artinya bagi Allah apabila kesedihan ataupun penyesalan seseorang tersebut tidak tulus, dan Tuhan mengetahui isi hati kita. Pada kalimat selanjutnya dalam firman Tuhan hari ini adalah ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Beberapa kali saudara mengeluh, andaikan saja saya tidak mengatakan hal itu. Namun, saudara mungkin mengingat peristiwa-peristiwa sewaktu saudara gagal untuk berterus terang. Sewaktu mengingat kembali, saudara bisa berpikir, andaikan saja saya mengatakan sesuatu pada saat itu. Alkitab mengatakan bahwa ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan, memutuskan kapan untuk berbicara dan kapan untuk berdiam diri. Sifat manusia yang tidak sempurna kerap kali mendorong kita untuk melakukan dan mengatakan sesuatu pada saat yang keliru. Bagaimana kita dapat mengendalikan lidah kita yang sukar dikekang ini, atau bersikap berdiam diri di saat yang tidak tepat, malah akan membuat persoalan semakin rumit. Untuk membantu kita memutuskan kapan untuk berbicara dan kapan untuk tetap berdiam diri, kita perlu dibimbing oleh sifat-sifat yang merupakan bagian hakikat dari kepribadian Kristen. Apakah sifat-sifat ini? Terdapat pada buah-buah roh, yaitu kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan penguasaan diri. Adalah sifat-sifat yang dapat membantu mengendalikan kecenderungan kita yang tidak sempurna untuk berbicara secara gegabah atau membuat kesalahan dengan berdiam diri. Seraya kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mengembangkan sifat-sifat ini, kita akan diperlengkapi dengan lebih baik untuk membedakan antara waktu yang tepat dan waktu yang keliru untuk merobek ataupun menjahit, untuk berbicara ataupun berdiam diri. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kasih adalah sifat utama yang memotivasi kita, dan sifat lain adalah dengan kerendahan hati. Sifat ini memungkinkan kita untuk menganggap orang lebih tinggi daripada kita sendiri. Sifat lainnya adalah kelemah lembutan serta penguasaan diri yang menjaga kita untuk bertahan di bawah tekanan atau kejahatan. Dalam diri Yesus Kristus yang baru saja dan masih kita rayakan kelahirannya,
kita mendapatkan teladan yang sempurna akan bagaimana sifat-sifat ini hendaknya dijalankan dalam kehidupan kita. Menjelang di penghujung tahun 2023 yang tinggal beberapa hari lagi, izinkan kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bukan lagi merobek pakaian, akan tetapi untuk merobek hati kita dengan tulus sebagai tanda penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat atau perkatakan. Dan seiring waktu merajutnya kembali, sambil berdiam diri sejenak, merenungkan serta menyesuaikan diri dengan waktu dan rencana Allah. Ingat saudara-saudariku, bahwa semua ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk merobek hati kami, menyesali perbuatan kami yang kurang atau tidak berkenan di hadapan. Ajar kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mencerminkan kehidupan seorang Kristen, kehidupan yang meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang pada pagi hari ini akan memulai aktivitas mereka. Lindungi, serta berkati kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.